Allah lu itu pernah sakit, ya. Allah itu sakit di Sahih Muslim 4661 minta dijenguk, Allah itu lapar. Kita kan bertanya, heran, ini kenapa Allah kok bisa begini kelakuannya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin hanya sharing dan berbagi video sanggahan dari teman-teman apologet Muslim, yaitu Saudari Uni Rifa, kepada channel Tanpa Ragi, yang terus-menerus menghujat dan menghina agama Islam. Di mana dalam konten Tanpa Ragi, menyebutkan bahwa Allah sakit dan minta dijenguk. Di video sebelumnya, Mimin menjawab konten Tanpa Ragi dengan menyebut Nabi Muhammad ragu terhadap wahyu Allah dan bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Bagi teman-teman yang belum menyimak, Mimin lampirkan link di deskripsi video ini. Seperti apa narasi Tanpa Ragi dan sanggahan dari Uni Rifa? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Teman-teman sudah lihat videonya ya, dan ini sudah terlihat. Oke, kita akan putarkan, kita simak bagaimana apa yang disampaikan oleh orang ini ya terkait Al-Quran, dan kita akan jawab itu. Terus gini ya, Allah tidak serupa dengan makhluk. Lu buka deh di Sahih Muslim 4661, Allah lu itu sakit lo, Allah itu minta dijenguk. Gua nggak ngada-ngada. Lu kalau mau cari tahu sendiri dulu di kitab, baru kaget dengan kitab orang. Ini kitab sendiri aja lu nggak pernah tahu gitu. Allah lu itu pernah sakit, ya. Allah itu sakit di Sahih Muslim 4661 minta dijenguk, Allah itu lapar. Kita kan bertanya, heran, ini kenapa Allah kok bisa begini kelakuannya ini? Kita masih baca dulu nih ini ya. Jadi jangan dibilang nanti kita menista atau kita ngarang, bro. Kalau misalnya nggak ada dalilnya kan nanti dibilang kita ngarang kan. Ini dari Sindo News ya. Jadi kalau misalnya dibilang ngarang ya teman-teman belajar aja ke Sindo News ini ya. Ketika Allah Ta'ala sakit dan minta dijenguk, ini takwilnya katanya ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman dalam hadis qudsi pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Menjawab dalam kurung anak cucu Adam, oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan, tadi Fulan mana tuh? Fulan udah keluar, sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak beri aku makan. Anak cucu Adam menjawab, ya Rabbi, bagaimana aku memberi makan engkau, sedang kau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, tetapi tidak kau berikan makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu beri makan dia, niscaya kamu dapati hal itu di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak beri minum. Anak cucu Adam bertanya, ya Allah, bagaimana aku memberimu minum, sedang kau Tuhan bagi alam semesta? Allah menjawab, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi tidak kau memberi minum. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, niscaya akan kamu dapati dalam kurung balasannya itu di sisiku. Hadis riwayat Muslim nomor 2569 itu diterjemahkan dari hadis sebagai berikut. Ya, terkait hadis qudsi di atas Ali Mustafa Yakub dalam bukunya Al-Turuq Al-Safi Sahihah fi Fahmi Al-Sunnah Al-Nabawiyah mengutip pendapat Ibn Jama memberikan takwil bla 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 ya. Maksudnya hadis ini adalah hamba Allah yang sedang sakit, bukan Allah itu sendiri. Oke. Ini penjelasannya ya, takwilnya. Jadi dia akal-akalin. Maksudnya di takwil itu berarti Allah sakit, artinya bukan Allah sakit ya. Tetapi kita yang Kristen, kita ngebaca ini, kita langsung tahu ini sebenarnya apa ya. Mungkin yang ya teman-teman kita yang sebelah nggak tahu.
Ini Allah SWT yang ngomong ya. Sedangkan kalau di kita, ya kita perlu sharing ya sama teman-teman yang muslim ini ya, supaya mereka paham. Oke? Itu siapa sih yang ngomong sebenarnya? Ya, yang tadi yang kita baca ya. Oke, ini di dalam Matius ya. Di dalam Matius yuk kita baca ya, penghakiman terakhir ini tulisan merah ini berarti yang ngomong adalah Yesus Kristus, oke? Nah, ini kita lihat di awal nih ya. Ini panjang nih, jadi di sebelum-sebelumnya ini adalah perkataan Yesus Kristus, oke? Matius 25 Nah, ini ayat dari 35. Ya. Ya, ini dari 31 lah kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi ini berita tentang anak manusia yang duduk di atas kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami beri kau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dan di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Dan mereka menjawab dia dan katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar di dalam hidup yang kekal. Ya, jadi ini adalah perkataan siapa, teman-teman? Perkataan Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus itu di abad pertama. Nah ya, jadi yang tadi kita lihat ini kalau dari sini, dari hadis ini katanya Allah SWT yang ngomong ya. Jadi ya teman-teman pikir sendiri ya, siapa yang dimaksud Allah SWT oleh si Nabi Muhammad ya. Itu adalah Yesus Kristus. Kalau teman-teman nggak mau bilang maksudnya Allah yang berfirman ini adalah Yesus, ya sudah, saya juga nggak akan maksa. Saya berarti Allah SWT ini mengutip atau niru atau ya nyontek ya perkataan Yesus. Oke? Karena yang ngomong itu adalah Yesus ya. Jadi kita baca lagi ya, ini menurut Imam Muslim ya. Ini dari Abu Hurairah RA. Ini Rasulullah SAW berkata nih, sesungguhnya Allah Ta'ala nih yang berfirman ya, akan berfirman, "Pada hari kiamat, hai anak-anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk aku." Ini adalah Yesus Kristus ya Tuhan, teman-teman yang ngomong ini ya. Oke? Dan menurut si Nabi ini, ya ini Allah SWT, Allah Ta'ala ya, Allah SWT.
Ya terserah teman-teman mau tafsir apa, terserah gitu. Kalau mau teman-teman bilang, oh berarti ini Yesus itu adalah Allah gitu, ya terserah. Kalau misalnya teman-teman masih ngotot Yesus itu bukan Allah, ya terserah juga. Kalau Yesus bukan Allah, berarti Allah Ta'ala ini nyontek perkataan Yesus. Karena yang Oke, itu dia videonya ya teman-teman. Saya bingung dengan premisnya si Tanpa Ragi ini ya. Premisnya sebenarnya apa sih gitu ya? Eh, Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab apa sih premis dari si Tanpa Ragi ini. Masalah dia itu sebenarnya apa? Tapi yang pertama adalah saya apa namanya? Yang pertama saya akan tunjukkan dia mencoba untuk temannya si Tanpa Ragi itu mentertawakan pernyataan bahwa Allah sakit. Saya akan lihatkan kepada teman-teman hadisnya seperti apa. Saya akan kasih perlihat sebenarnya apa yang dibawa sama si Tanpa Ragi ini, oke? Nah, ini dia, kita buka hadisnya aja ya. Oke, guys, sudah lihat hadisnya ya. Ini adalah hadis yang dimaksud si Tanpa Ragi itu ya. Serkan dulu. Oke, ini hadisnya adalah Sahih Muslim 4661. Di sini kita bacakan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku?" Ya, kita nggak usah jauh-jauh deh pakai tafsir ulama, takwil ulama. Bahkan kalau kita baca ini dengan hati tenang saja, hati terbuka, emang otak nggak kacau aja, kita akan tahu banget. Kita akan tahu banget apa maksud dari hadis ini. Saya bacakan hadis ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat ya, premis pertama dia menertawakan kelakuan Tuhan lu gimana nih, kata dia kan, dia bilang kelakuan Allah seperti apa. Nah di sini dia katakan, dikatakan dia di sini, hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Jawab anak Adam itu, jawab anak Adam, wahai Robku. Nih orang-orang itu sudah bertanya, yang dimaksud Allah itu sudah bertanya, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam ini? Nah ini kan ada pertanyaan. Maka jawaban Allah, maksud perkataan Allah aku sakit itu adalah Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya? Ya, bukan berarti Allah jadi manusia terus tidur bareng dia di rumah sakit. Ya, karena di sisinya ini maknanya apa? Maknanya berada bersama Allah karena Allah tidak jauh dari urat leher kita. Bukan berarti Allah nongkrong kayak Tuhannya Oten turun ke dunia gitu. Jadi manusia terus mati di tiang salib, gak gitu. Kalian sih Tanpa Ragi karena keseringan nuhanin manusia. Jadi apa-apa analogi Tuhan tuh semuanya kayak manusia aja gitu. Pokoknya kalau Tuhan kenapa-napa tuh ya udah tuh kayak manusia. Karena emang Tuhannya manusia. Jadi dia mau memaksakan bahwa Tuhan kita tuh kayak Tuhan dia kelakuannya gitu. Jadi dia tadi ngejek, oh gimana nih kelakuan Tuhan lu? Itu ya jawaban kita ya. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku makan? Si anak Adam bertanya lagi nih. Wahai Robku, bagaimana mungkin? Nih anak Adamnya punya otak nih, nanya nih, nggak kayak si Tanpa Ragi nih, nggak punya otak ya kan. Bagaimana mungkin aku memberi engkau makan? Nah nih anak Adamnya pintar nih, kayak bukan kayak Tanpa Ragi nih. Padahal engkau Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaan nalar nih dari semua manusia. Allah menjawab. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan? Sebenarnya kita sudah paham nih, orang-orang yang gak goblok kayak Tanpa Ragi tahu bahwa maksud hadis ini adalah ketika kita kasih makan orang yang miskin, kita jenguk orang yang sakit, itu sama saja menyenangkan Allah. Bukan berarti sama aja kayak ngenyeguk Allah sakit, bukan karena Allah sakit, bukan PA. Makanya kalau jadi orang jangan botol-botol banget lah. Masa kayak gini aja nggak paham ya kan? Itu satu. Botolnya tuh kok maksimal sekali gitu katanya. Jadi kalau jadi oten tuh begini lama-lama guys. Kenapa? Botolnya maksimal. Saya tuh makanya nggak mau nyembah manusia tuh jadinya kayak gini. Ya ini kalau nyembah manusia tuh perangai kita jadi gini nih. Otak kita jadi kayak sengklek gitu loh. Kayak hilang gitu loh. Kayak hilang semua kecerdasan yang gratis dari Allah itu ke kita gitu loh. Makanya iya saya beneran loh. Saya nggak mau nyembah manusia itu karena takut kayak gini. Botolnya tuh maksimal gitu. Maksimal luar biasa. Dan botolnya lagi, dia tadi ngejek bahwa Allah seperti ini. Tiba-tiba dia katakan yang berbicara itu Tuhannya sendiri gitu loh. Si Yesus. Ternyata dia ngejekin Yesus dari tadi. Si Tanpa Ragi nggak malu ketika temannya menertawakan. Kelakuan Tuhan lu kayak gini nih. Katanya Tuhan lu nggak sama kayak manusia. Tapi kok kayak gini. Tahu-tahu kata si Tanpa Ragi itu Tuhan kita brother. Diejek Tuhannya sama temennya tadi. Ini gimana si Tanpa Ragi? Makanya aku bilang. Nyembah manusia tuh membuat kita jadi PA-nya maksimal. Kayak si Tanpa Ragi. Gara-gara dia ngetawain Tuhan. Oh itu kan Allah subhanahu wa ta'ala tuh kelakuan Tuhan lu kayak gini. Tahu-tahu si Tanpa Ragi langsung bilang. Itu kan Yesus brother. Ya udah berarti lu benerin Tuhan lu PA gitu kan.
Gimana sih tanpa ragi kalau ngasih premis tuh premis yang ngeri gitu loh, yang bikin Uni di fakultas kecil dan tidak mungkin Tuhanku seperti itu. Kayak gini kalau ngasih premis tanpa ragi nih kelakuan Tuhan lo nih, gua liatin kelakuan Tuhan lo nih ya. Gini nih, ini kelakuan Tuhan macam apa nih tanpa ragi, lu baca ini ya, lihat ini, tanpa ragi ini kalau sama Uniripa itu ya, kalau sama Uniripa tuh kasih data tuh yang ngeri-ngeri sedap lah. Jangan data-data apaan tuh, data-data simple kayak gitu yang bisa kita larikan kemana, ke Matius tadi itu. No. Nih ya. Pertama si tanpa ragi sudah nah, saking PA-nya si tanpa ragi ini, sebenarnya PA-nya bukan karena dia otaknya nggak ada, tapi karena memang PA-nya disengaja. Dia pas baca Matius 25:36 ini ya, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Dia tahu kalau bukan Yesus yang telonjong. Dia tahu nih bukan Yesus yang berbugil ria memperlihatkan kelaminnya. Bukan, dia tahu. Maksudnya adalah ini dia bukan berarti nih ya, ketika aku telonjong, dia kan bawa ini nih Matius 25 nih. Dia tahu maknanya apa nih. Ini bukan berarti Yesus yang telonjong, Yesus yang masuk penjara, karena Yesus nggak pernah masuk penjara. Jadi kalau dia baca harfiah, dia katakan, ya kalau kami orang Kristen bacanya kan Tuhan lu yang bicara begini, berarti Tuhan lu yang lapar kan. Ya udah kalau gitu lu mau bilang Yesus itu masuk penjara karena lu melarikan ayat itu sama seperti ini. Ya sama seperti Matius 25:36 di mana Tuhan lu yang namanya Yesus itu mengatakan dia telonjong. Aku telonjong, Tuhan lu telonjong, Tuhan lu pernah kelihatan tuh jakarnya. Lu mau terima? Cara lu menyerang agama Islam, menyerang Al-Quran, gua balikin sama lu. Ketika lu bilang bahwa Allah sakit, maka Allah benar-benar sakit. Ya udah, lu terima kenyataan. Lu bilang itu Yesus lu kan? Nggak ada tuh Allah mengutip perkataan Yesus, aku telonjong. Nggak ada. Yesus lu yang telonjong. Buah jakarnya kelihatan. Karena emang Tuhan lu kan punya kelamin di sunat hari ke-8 ya. Nah, Tuhan lu tuh kelihatan tuh. Aku telonjong, kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu melawat. Tuhan lu juga sakit tuh ya. Berarti lu bilang ini benar-benar Yesus yang sakit. Oh ya, Yesus kan jangankan sakit, mati aja bisa ya kan. Ketika aku dalam penjara, Tuhan lu pernah masuk penjara. Tuhan lu mantan napi. Tuhannya tanpa ragi ini mantan napi ternyata selama ini guys. Dengan cara berpikirnya tanpa ragi kepada Tuhan kita, itu sama dia mengatakan bahwa Tuhannya mantan napi karena pernah di penjara. Tuhannya pernah masuk penjara guys. Dia kalau baca Al-Quran tuh harfiah, baca hadis tuh harfiah. Giliran kitab dia tuh harfiah juga dong. Tuhan lu pernah masuk penjara dan telonjong, kelihatan tuh buah jakarnya karena dia emang punya buah jakar, ya kan? Jangan hipokrit tanpa ragi. Kalau memang lu bilang itu adalah Allah, bilang juga itu Tuhan lu nih. Ini Tuhan lu dalam kitab lu nggak ada ya. Allah tuh nggak pernah mengatakan dia telonjong, nggak ada. Tuhan lu telonjong dan masuk penjara. Ini Tuhan lu napi, mantan napi Tuhan lu. Waduh, Tuhan kok mantan napi. Tanpa ragi. Nah, jadi kamu tahu kan bahwa makna ini, ayat ini bukan berarti Yesus kan harusnya kan otak yang ini kalau pakai otak botol kayak kamu kan kamu bilang nih, ini Tuhan kamu yang masuk penjara. Kalau pakai otak kamu ya, tapi karena saya nggak sebotol kamu, maka saya katakan bahwa makna ayat ini adalah alegoris. Bukan berarti ketika dikatakan Tuhan itu telonjong dan kamu kasih pakaian, Tuhan itu benar-benar nggak berbusana. Tapi kalau Tuhan lu emang karena Tuhan lu pernah nggak berbusana di tiang salib. Iya, waktu dia dihajar Hansip Romawi dia kan nggak pakai busana itu. Karena yang dibagi-bagikan itu adalah sempaknya ya. Karena bahasa aslinya itu sempak, bukan baju, bukan jubah ya. Kalian karena malu aja kali ya kan, kalian ganti ke kata baju gitu. Mengerikan kalian ini loh sebenarnya. Terus gimana? Gimana Tuhan yang aneh, Tuhan yang nggak masuk akal tuh ini nih. Gini kalau cara nyerang itu gini tanpa lagi. Ini model menyerang tuh gini nih. Nih. Lu lihat dalam Yesaya pasal 26:17, seperti perempuan mengandung yang sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit, mengerang au karena sakit beranak. Tuhan lu mau beranak. Nih, Tuhan lu mau beranak nih. Bukan yang ini. Ntar lagi nih ada satu lagi nih. Oh, ini nih. Tuhan yang mengerang nih bukan ini ternyata. Sorry gue salah dalil, tapi nggak apa-apa. Nih satu lagi nih. Nih aja. Nih Tuhan lu nih. Nah, nih. Bentar ya. Bentar. Ini Tuhan lu nih. Nah, ini nih Tuhan lu. Nah, Tuhan lu nih, Tuhan lu jompo dan cacat. Nah, ini nih. Tuhan jompo dan cacat ya. Nanti Tuhannya telanjang ada, Tuhannya mengerang ada. Tuhannya mengerang tuh ada walaupun itu bukan Tuhan. Yang tadi tuh gue salah kasih ayat, nggak apa-apa lah ya. Nih, Tuhan mengerang nih ada. Tenang aja. Tuhan lu melahirkan juga ada. Ada ayatnya. Tuhan lu pinjam pisau cukur aja ada. Masa Tuhan lu mengerang nggak ada? Ya. Nih. Tenang aja, gue kasih dalil. Gue nggak ngarang-ngarang kayak lu ya. Nah, nih. Nih. Nah. Nih ya. Nih.
Bentar ya, kita kasih data. Kita kasih dulu Tuhan cacat nih. Dalam Daniel pasal 7 ayat 9 nih. Kalau kita pakai harfiah nih, kan dia bilang nih, ya kalau kita orang Kristen bacanya Tuhan lu yang ngomong gini. Ya udah, saya juga pakai konsep lu ya. Kalau saya nggak sebotol lu, tapi gue coba cosplay botol kayak lu. Gue akui nih, kalau kita menuduh seperti ini salah besar. Kenapa? Ini alegori. Tapi karena dia tanpa lagi di botol, maka dia mengakui Tuhannya itu ada Tuhan yang cacat. Tapi ini bukan alegori loh, karena ini kenyataan. Ini bukan alegori sama sekali, karena alegori kita tahu mana alegori mana enggak ya. Di sini ada penglihatan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Tuh, Tuhan lu lansia. Tuhan lu lansia. Tuhan lu lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda. Tuhan lu lansia pakai kursi roda. Tuhan lu ngeri banget tanpa rage. Gua nggak mau jadi Kristen, sumpah nggak mau punya Tuhan lansia pakai kursi roda. Apaan Tuhan jompo lagi cacat kayak gitu? Mending manusia pakai kursi roda. Gua pernah pakai kursi roda soalnya nggak bisa jalan gua waktu itu karena gua kesleo. Lah Tuhan lu sendiri nggak pernah nggak bisa jalan tuh karena pakai kursi. Tuhan lu lansia loh, jompo loh tanpa ragi. Ini gimana Tuhan macam apa ini? Nah kalau bicara tadi teman lu bilang apa? Tuhan nih kelakuannya kayak mana? Tuhan lu nih lihat kelakuannya. Nih bukan ini lagi salah ayat ya. Nih Tuhan lu tuh suruh Hosea bersundal tuh, kelakuan Tuhan lu kayak apa tuh? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, jangan pancing saya tanpa ragi. Gini caranya menunjukkan Tuhan yang aneh, bin balul ya. Kenapa saya katakan bin balul ya? Ada aja Tuhan suruh bersundal. Tuhan lu suruh orang bersundal tuh, memperanakkan anak-anak sundal. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundul. Tuhan lu suruh Hosea bersikidi papap dengan perempuan LONTE, lalu kemudian disuruh beranak tuh, anaknya tuh hasil sundulan itu. Itu gimana itu kelakuan Tuhan lu? Tadi kawannya bilang apa? Kelakuan Allah kami bilang karena Tuhan kami sakit tapi ditampar sama tanpa ragi. Itu Yesus, Bro. Jangan ejek, itu Yesus kita. Gak malu loh. Lihat nih kelakuan Tuhan lu, nyuruh orang bersundul. Nabinya disuruh bersundul nih. Kelakuan Tuhan nih. Ada lagi nih. Ya ini Tuhan lu suruh orang telonjong. Tuhan lu tuh kenapa sih seneng banget sama orang yang nggak pakai busana gitu? Adam diciptain nggak pakai busana. Ini Yesaya disuruh nggak pakai busana nih. Yesaya pasal 20 nomor 2 nih, kenapa nih tanpa ragi? Pada saat itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun melakukan demikian, maka berjalanlah ia telonjong. Hei, Tuhan macam apa ini kelakuan? Aduh, ini kalau orang nih ya, zaman sekarang kayak lu, pergi lu anak lu, gue suruh anak gue nggak pakai busana, gue dibilang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Tuhan lu nyuruh nabinya telonjong itu, nggak pakai busana, gelendal itu burungnya itu. Tuhan lu seneng lihat gelendal burung orang tuh tanpa ragi. Lu pikirin Tuhan lu yang kayak gini yang belum jadi manusia, coba. Aneh banget sifat Tuhan lu waktu dia belum jadi manusia. Ini gue pakai model elu nih, caranya nyerang kayak gini tanpa ragi ya. Jangan dong pakai otak bahlul lu itu, karena kita juga bisa cosplay kayak lu dan lu akan sakit. Kenapa? Ini bukan alegoris ya, walaupun gua jadi cosplay kayak lu botol mentafsir ayat, tapi gua ini nggak akan bilang ini alegoris loh, karena ini memang kenyataan loh. Tuhan lu memang suruh Yesaya telonjong. Tuhan lu memang suruh Hosea bersundul. Seneng banget lu, lendir banget nih. Ini lendir. Belum lagi nih, Tuhan lu suruh ambil. Tuhan lu nih parah lagi nih, Tuhan lu nih paling parah nih. Masa Tuhan lu jadi pelaku pembuatan film offline, porno offline? Begini firman Tuhan, aksi porno offline dibuat sama Tuhan lu sendiri nih. Ini mending nih kalau pembuat film bokpe itu bayar orang gitu. Ini Tuhan tuh nggak bayar gitu loh. Ini kalau orang ini ya, kalau orang lain ya pembuat film bokpe ya, jangan spam, saya nggak akan peduli ya. Gini ya. Ketika kalian bilang bahwa Tuhan kami kelakuannya begini, lihat Tuhan kalian nih, ini kan Tuhan kalian nih. Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada nih, berarti Tuhan udah ada nih. Dia ada di pikiran Tuhan yang versi Bapak ya kan, kalau Tritunggal tuh. Kalau Oneness ini berarti Yesus nih. Ingat ya, ini Tuhan kalian. Kalau pembuat film vulgar, porno, mereka itu bayar talentnya, pemainnya itu dibayar, masih menikmati, dibayar lagi. Tuhan lu enggak.
Tuhan lu jadikan perempuan piala bergilir tanpa dibayar. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Tahu nggak istri-istri ini siapa? Ini istri-istri Daud diberikan ke anaknya Absalom. Padahal istri-istrinya Daud ini tadinya adalah istri-istri tuannya Daud. Ini perempuan dijadikan piala bergilir sama Tuhan lu. Objek seksual perempuan di kitab lu. Ini kelakuan Tuhan nih, serius. Pertanyaan gue cuma satu tanpa ragi. Ini Tuhan Bapak apa Tuhan anak nih yang kayak gini nih? Kalau lu bilang Tuhan Bapak, konsekuensinya adalah nih Tuhan anak berarti lebih baik dari Tuhan Bapak. Oh, atau ini Tuhan anak nih, atau ini Tuhan anak belum menjelma jadi manusia gitu. Aduh, tanpa ragi bahaya lu melawan kita umat Islam karena kita baca kitab lu. Mohon maaf tanpa ragi, di hadis tadi sudah jelas Allah katakan bahwa itu maksudnya adalah bukan Allah yang sakit, tapi jelas lu samakan, lu paham. Karena di Matius tadi jelas bahwa bukan Yesus yang tidak berbusana, tapi apa? Orang lain kalau dilihat itu sama seperti menyenangkan Tuhan ya. Jadi tanpa lagi, belum lagi nih Tuhan lu mengerang tadi ada ayatnya, nanti gue kasih lu. Ya, itu teman-teman. Dan jadi kalau kita lihat teman-teman, oten-oten ini adalah orang-orang yang seperti dalam surah Ali Imran dikatakan dalam ayat ke-78 ya. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutarkan lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab dan mereka mengatakan yang dibacanya dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah yang mereka mengetahui. Ini ya, ini Al-Quran katakan inilah si tanpa ragi ini. Kelakuan dia gitu loh, muter-muterin lidahnya. Tadi temannya menghina, oh Allah sakit kelakuan Tuhan. Tahu-tahu si tanpa ragi ketampol ya. Sebenarnya dia nggak sadar bahwa dia menampol temannya. Itu Tuhan kita brother, jangan lu ejek. Harusnya dia ngomong gitu ya. Oke, sekarang kita katakan, apakah Allah mengutip perkataan Yesus? Enggak sama sekali. Karena justru perkataan Yesus lebih keji dan lebih mengerikan. Karena Yesus mengatakan dia telanjang. Enggak ada Allah katakan telanjang. Ya. Nah, satu lagi. Kalau kita lihat ya, bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Jangan ngaku-ngaku tanpa ragi. Kamu bilang bahwa itu Yesus yang berkata dia jadi Allah. Enggak ada Yesus bilang. Nih, baca 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ya. Bahkan Paulus lu aja yang membatalkan hukum Taurat itu nggak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nggak usah ngadi-ngadi lu, kita nggak bodoh-bodoh amat, kita udah baca kitab lu. Umat Islam ini sekarang udah belajar kristologi ya, supaya kami nggak dibodoh-bodohi sama lu ya. Karena emang kalian tuh memperbodoh umat gitu loh, menunjukkan sesuatu yang tidak diimani gitu. Nah lihat nih, Pak, jangankan Yesus ya, Paulus lu aja lu bilang apa Yesus lu Allah, jangan ngadi-ngadi lu, jangan berharap lu, jangan mimpi lu, jangan mimpi. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nih si Bapa ini, bapaknya Yesus yang bukan bapak, ya bukan bapak angkat, bukan bapak biologis juga kali, kecuali lu memang percaya kalau Yesus itu anak biologis bapaknya ya kan, bapaknya yang di surga. Nah, bahwa di sini adalah Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Allah. Kenapa dia yang katakan bahwa kata Paulus tuh satu aja Allah, satu kurios, satu theos. Lah kalian tiba-tiba si kurios jadi Theos sama kalian. Ngadi-ngadi kalian ini ya. Makanya aku bilang kalau mau botol jangan maksimal, sikit aja. Ya, sikit aja biar kita nggak capek. Capek banget kita ngadapin botol maksimal kayak kalian ya. Nah, belum lagi nih. Kata Yesus, jangan panggil. Ini bukti kalau Yesus bukan Allah kayak tuduhannya si tanpa ragi ya. Nuduh-nuduh lu ya. Jangan panggil siapapun. Ya nih. Bapa di bumi ini. Kata Yesus nih. Tiba-tiba lu panggil Yesus Bapak. Matius 23 nomor 9 nih. Tanpa ragi. Jangan ngadi-ngadi, jangan takia Korintus kalian di sini. Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Jangan pakai itulah. Jangan licik seperti ular lah. Malu-maluin. Ini Indonesia, brother. Kami semuanya belajar. Umat Islam, pelajari kristologi biar kalian bisa membantah dan menampol-nampol orang-orang pendusta dan seperti tanpa ragi nih. Nih, dan jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Nah, Yesus lagi ngomong. Dia lagi di bumi. Kalian bilang dia Bapak. Jelas-jelas itu Yesus ada di bumi. Kata dia jangan panggil siapapun Bapak. Kalian panggil Yesus kalian Bapak. Kalian ini penghujat, penista agama kalian sendiri. Kalian nggak malu kalian ini ya. Malu-maluin kalian serius. Nah itu, selain Tuhan lu yang jompo ini ya. Nih Bapak ini ternyata jompo ini. Bapak ini ternyata lansia ini. Dalam kitab lu sendiri ini. Udah tua banget ini. Waduh, kelakuan ini kelakuan Bapak ini kayak gini. Aduh, parah. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kalian ya Kristen, kalau mau diskusi ilmiah hadapi kita umat Islam. Kalau kalian mau model-modelan kayak si tanpa ragi boleh.
Tapi saya ajarin nih cara yang lebih nampol, yang pedas tuh kayak saya nih, tunjukin dalilnya bahwa Tuhan tuh betul-betul cacat. Nih saya nggak pakai alegori, itu bukan alegori loh, itu penampakan loh. Tuhan itu betul-betul duduk di atas kursi roda gitu. Alegori itu apa? Kayak Yesus berkata, aku dan Bapa satu, itu alegori, itu perumpamaan tuh. Atau aku akan meminjam pisau cukur, oke, itu alegori, kita terima ya kan. Jadi tolonglah jangan botol maksimal tanpa ragia, ketampol kan lu kan. Makanya lain kali kalau mau berhadapan dengan umat Islam itu kasih naik saya sama Bang Zuma tuh, biar kita tunjukin betapa kalian akan jadi mencret. Karena kami belajar kristologi gitu ya. Nah itu teman-teman ya, semangat saya ini akan mencoba menampol oten-oten laknatullah baik di YouTube maupun di TikTok. Karena saya mendedikasikan hidup saya untuk menampol mereka ya. Kalau mau sisi akademis silakan kita pakai sisi akademis, tapi kalau kalian mendahului kami untuk menghujat agama kami, maka saya juga diberi hak untuk apa? Tampol kalian bolak-balik. Tampol aja ya. Oke, terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.